Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Halifa Lumi, lulusan dari FK Brawijaya, ya, lulusnya tahun 2020. Saat ini sedang internship di rumah sakit di Sulawesi Selatan, di Makassar lebih tepatnya. Jangan heran nanti logatnya agak campur logat Indonesia Tengah ya. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang free class tentang neurologi atau saraf ya. Saya kira untuk neuro itu soal-soalnya di UKM PPD cukup ini ya, ada kata kuncinya masing-masing. Jadi nggak semua harus dihafalin seperti itu. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita mulai ya. Jadi, yang pertama, nih, wah ini langsung ada jawabannya, harusnya hilangin dulu ya jawabannya ya. Jadi soal UKM PPD itu seperti ini, Dek. Jadi Tuan Y 45 tahun datang dengan keluhan sakit kepala sejak 2 minggu ini. Sakit kepala terutama dirasakan pada bagian belakang mata kanan yang berlangsung 30 sampai 60 menit. Keluhan disertai mata merah dan hidung berair. Pasien berulang-ulang mengalami hal ini. Ternyata dari pemeriksaan neurologisnya dan TO-nya normal. Nah, diagnosis pasiennya apa? Nah, dari sini kita sebagai kalau kita ngerjain soal itu harus lihat dulu keluhan utamanya sakit kepala. Sakit kepala, kemudian jadi sakit kepala kan adik-adik sekalian tahu ya, dokter-dokter sekalian tahu sakit kepala yang primer itu kan ada 3. Ada sakit kepala tension type headache, ada cluster, sama ada migrain. Nah, udah di kepala tuh, apa ya ini? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya mengenai penjelasannya kenapa jawabannya cluster headache seperti itu. Nah, jadi kita review sedikit sesuai dengan tujuan kita malam ini adalah membahas tentang saraf. Jadi yang pertama nyeri kepala. Nyeri kepala kenapa penting? Karena dia adalah kompetensi kita. Jadi selama dia paling banyak ya kemungkinan muncul soalnya di UKM PPD. Nah, nyeri kepala dari sumber ini ada yang kronik continue, ada kronik episodik, subakut dan akut. Jadi kalau misalnya ini gunanya apa? Jadi gunanya ini kita bisa tahu misalnya sakit kepalanya sejak kapan? Oh, barusan, Dok. Baru tadi, Dok, sekitar 30 menit yang lalu. Berarti kan akut. Sakitnya gimana? 1-10 misalnya. Wah, tidak tertahankan, Dok. Ini adalah sakit kepala yang baru kali ini terjadi. Wah, jangan-jangan dia istilahnya thunderclap headache ya. Subarachnoid hemorrhage jangan-jangan. Ya, atau misalnya dia subakut. Ini beberapa hari belakangan, Dok. Seperti itu. Beberapa hari belakangan. Wah, jangan-jangan peningkatan TIK atau jangan-jangan ada meningitis seperti itu. Nah, yang paling sering itu adalah yang ini, ya, yang kronik. Jadi sakit kepala datang. Oke, sejak kapan? Ini sudah beberapa hari, Dok. Tapi ini sudah sekitar 3 jaman, Dok. Tapi ini berulang, Dok. Udah episodik mungkin. Bisa migrain, bisa cluster headache, seperti itu. Atau yang continue, tension type headache, seperti itu. Nah, misalnya dia spesifik ngomongnya, ini, Dok, nyerinya di wajah, Dok, sebelah kanan. Seperti di sayat. Nah, jangan-jangan trigeminal neuralgia, seperti itu. Ya. Nah, untuk nyeri kepala primer, ya, ini ada 4. Yang pertama nyeri kepala tension, yang kedua migrain, yang ketiga cluster, yang keempat trigeminal neuralgia. Nah, ini gampangannya seperti ini. Jadi dari nyeri kepala ini kita bisa langsung tahu kalau tension
ya. Tension kan berarti tegangan, tekanan, ya. Jadi dia nyerinya seperti tertekan. Nah, gampangannya seperti itu. Gimana Bu nyerinya? Nyerinya seperti tertekan, kayak dibebat. Nah, udah, berarti tension. Seperti itu. Nah, kalau migrain kan udah banyak tuh iklan-iklan di TV. Migrain dok, nah, sakit kepala sebelah. Nah, itu kan gampang ya. Kalau cepat-cepatnya seperti itu. Kalau nyeri kepala klaster ini yang khas, nanti ada mata berair, kemudian ada rhinore, seperti itu. Dan ada neuralgia trigeminal, yang ini tadi spesifik di wajah. Dia bilangnya, ini dok ada kayak di sayap dok, tapi dalam hitungan detik dok, seperti itu. Itu nyeri kepala primer, seperti itu. Nah ini, jadi perlu tahu juga lokasinya, ya. Untuk sakit kepala, bedakan ada sakit kepala di daerah sinus. Ini dok sakit kepala di dahi, jangan-jangan dia ada sinusitis frontalis, gitu. Berarti harus gali lagi riwayat, jangan-jangan sebelumnya ada rinitis, seperti itu. Atau misalnya di maksilaris, nyeri tekan pipi. Jadi kalau misalnya dia ada nyeri tekan pipi, kemudian nyeri tekan dahi, berarti soalnya itu mengarah ke THT, gampangannya seperti itu. Nah ini kalau cluster headache, ini dok sakit kepalanya kayak dibor, apa ya istilahnya, kayak dibor, jadi kayak dia dan matanya dia mengenai satu mata, seperti itu, matanya satu mata berair, kemudian ada rhinore. Seperti itu. Kalau tension seperti yang saya katakan, dia kayak ditekan. Kalau migrain dia satu sisi. Nah, ini ya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau nyeri kepala ekstrakranial, ya bisa dari sinus, bisa dari mata, misalnya glaukoma. Jangan lupa glaukoma akut sudut tertutup, dia bisa nyeri kepala juga, bahkan ada mual muntah juga, menjadi diagnosis banding dari migrain itu, ya. Kemudian bisa temporomandibular joint yang nyeri di situ, kemudian bisa otitis media dan lain-lain. Nah, kita fokus ke tension type headache. Jadi tension type headache tadi saya katakan, ada sakit kepala, kemudian nyerinya seperti ditekan, seperti dibebat, seperti itu. Jadi dia biasanya sakit kepala dok, atau tegang. Nah itu juga termasuk bisa jadi diagnosis bandingnya adalah TTH. Dia berhubungan dengan ketegangan otot. Dia durasinya bisa 30 menit sampai 1 minggu. Jadi jangan heran untuk anak-anak FK yang ujian, nah itu biasanya sakit kepalanya adalah sakit kepala tension. Seperti itu. Atau misalnya karena kurang tidur. Nah itu juga sakit kepala tension tuh biasanya. Dia tidak berdenyut dan bilateral. Dan khasnya dia tidak ada mual muntah dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi nggak dipengaruhi oleh aktivitas. Kemudian dia dicetuskan oleh stres. Ya ingat aja anak FK. Kalau anak FK ujian itu aduh sakit kepala. Ya iya, ini sakit kepala tension. Tegang ototnya, semuanya ilmu di dalam nih. Seperti itu. Kemudian tapi dia mempunyai respon yang baik terhadap obat-obatan seperti paracetamol, acetaminophen, atau aspirin. Jadi kalau kita minum, ya udah membaik seperti itu. Dan biasanya TTH ini pasien-pasien masih dapat beraktivitas. Kayak kita kan kalau misalnya kita ujian, ya kita masih bisa ikut kuliah meskipun sakit kepala seperti itu. Nah, kalau migrain itu dia nyeri kepalanya berulang, kemudian di apa? Satu sisi berdenyut, ya. Satu sisi berdenyut dan ada mual muntah, ya. Dia ada mual, kemudian dia dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi dia bikin bikin orang tuh malas beraktivitas karena sakit kepala. Dan biasanya dicetuskan oleh misalnya PMS, lagi PMS karena makanan coklat, ya, keju, seperti itu. Nah, ini kalau migrain, ya, migrain dengan aura. Jadi aura itu, jadi gini deh gampangannya. Nanti di soal UKM PPD itu
adik-adik akan kebingungan biasanya ya. Jadi kebingungan kapan dia disebut migrain dengan aura, kapan dia disebut migrain tanpa aura. Nah, kita ke diagnosisnya dulu ya. Jadi disebut migrain tanpa aura ya. Kalau misalnya dia itu ada serangannya yang khas dengan migrain, unilateral, berdenyut, kemudian dia memberat dengan aktivitas, dan ada mual muntah juga fotofobia dan fonofobia. Lihat, berarti melihat sinar-sinar, mendengar suara-suara itu belum tentu dia aura. Dia adalah termasuk bagian dari kriteria diagnosis dari migrain. Seperti itu. Sementara yang dengan aura itu, jadi di sini lupa nulisnya ya. Jadi dengan aura itu, kalau dengan aura itu dia muncul 30 menit sampai 1 jam sebelum terjadinya sakit kepala. Ya, 30 menit sampai 1 jam sebelum terjadinya sakit kepala. Jadi, konsepnya seperti ini. Kalau misalnya kilatan-kilatan cahaya, suara-suara itu muncul 1 jam sebelum terjadinya sakit kepala, maka itu disebut aura. Melihat pelangi, nah itu disebut aura. Tetapi ketika bersamaan dengan sakit kepala, maka itu bukan aura. Itu adalah bagian dari kriteria diagnosis dari migrain. Seperti itu kata kuncinya. Maksudnya gampangannya seperti itu. Nah, ini beberapa tipe spesifik untuk aura. Ada tipe basilar. Basilar berarti nanti kalau gampangannya ya, khasnya ada vertigonya. Ya, ada vertigonya. Kemudian ada tetraparesis seperti itu. Kemudian hemiplegic, kalau hemiplegic ya satu sisi ya. Biasanya dia orang ngiranya stroke, ternyata bukan. Seperti itu. Ophthalmoplegic biasanya ada gangguan pada nervus oculomotor seperti itu atau nervus abducens seperti itu. Ya, jadi paham ya sampai sini. Jadi kalau migrain berdenyut satu sisi, dan ingat fonofobia dan fotofobia harus terjadi bersamaan dengan sakit kepala. Kalau dia terjadi 30 menit atau 1 jam sebelum terjadinya sakit kepala, maka dia disebut aura. Aura kan macam-macam. Bisa kayak kesemutan, bisa kayak kelemahan satu sisi, macam-macam. Yang jelas dia terjadinya sebelum terjadinya sakit kepala. Seperti itu. Nah, kalau nyeri kepala klaster, ya dia ada nyeri kepala hebat, disertai adanya gejala otonom. Gampangannya ada nyeri kepala satu sisi kayak di bor. Kemudian dia ada mata merah, rinore, hidung berair ya, rinore. Kemudian ada ptosis, lakrimasi, air matanya keluar terus. Nah, udah itu cluster headache. Jadi ini cluster headache justru durasinya 15 sampai 180 menit karena dia tanda kutip ya dia, karena dia parah, maka durasinya singkat. 180 menit berarti sekitar maksimal 3 jam. Karena dia parah, sakit banget. Gampangannya seperti itu. Nah, itu ya. Tadi untuk cluster nyeri kepala tipe cluster. Makanya tadi soal yang pertama itu jawabannya adalah cluster type headache karena ini ya ada mata merah, hidung berair, ya seperti itu. Kemudian soal kedua. Nah, seorang perempuan berusia 28 tahun datang dengan keluhan nyeri hebat sejak 2 jam yang lalu. Pasien mengatakan, oke, ini udah ada jawaban nih. Ya iya. Iya, karena ini kan salah strategi. Harusnya dihitamin dulu, terus nanti teks baru dimerahin. Oke, jadi jawabannya verapamil. Ya, profilaksis. Ya harusnya gitu. Siapa nih Yogi? Harusnya semuanya hitam dulu. Terus kemudian nanti ada yang jawab, kemudian ditebak lah jawabannya apa gitu. Enggak apa-apa. Ya. Jadi jawabannya adalah verapamil. Nah, verapamil itu adalah terapi profilaksis
dari cluster headache seperti itu. Oke, ini ya. Pertama kita ke tata laksana dulu. Oke, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan moderator. Ini bagaimana pertanyaannya? Saya langsung jawab atau? Silakan dokter, boleh langsung dijawab saja. Oke. Selamat malam, izin bertanya mengapa pada migran kita harus mengklasifikasikan migran dengan aura dan tanpa aura? Terima kasih. Oke, jadi ini saya pernah baca dan diskusikan dengan spesialis saraf ya, katanya kalau misalnya di situ dikatakan kenapa harus dibedakan terkait nanti pemberian profilaksisnya. Jadi biasa untuk migran dengan aura itu harus diprioritaskan diberikan profilaksis. Karena biasanya aura itu, ya itu tadi, misalnya dia aura yang tipe basilar, yang dia seperti ada vertigo, itu kan sangat mengganggu aktivitas. Sementara salah satu indikasi pemberian terapi profilaksis untuk migrain selain migrain yang terjadi lebih dari 72 jam adalah migrain yang mengganggu aktivitas. Seperti itu. Jadi lebih ke tingkat keparahannya, karena dengan aura biasanya migrainnya itu membutuhkan profilaksis lebih dini daripada yang tanpa aura. Seperti itu. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Nanti di kolom chat aja ya jawabannya dipahami. Oke, sama-sama. Oke, ini ya, jadi tata laksana migrain. Jadi ada abortif non-spesifik, bisa gunakan NSAID, ya, bisa paracetamol, kemudian bisa ibuprofen, atau malah bisa NSAID apapun, kayak natrium diklofenak. Saya biasanya di puskesmas ngasihnya natrium diklofenak ya, seperti itu. Kemudian kalau yang abortif spesifik, artinya istilahnya rajanya, dewanya ya. Kalau sakit kepala dikasih ini, drug, jadi sembuh, seperti itu. Nah itu sumatriptan atau ergotamin seperti itu. Tapi faktanya ini kan kalau versi UKM PPD-nya ya, misalnya UKM PPD-nya ada soal hati-hati, misalnya ditanyakan apa terapi abortif pada pasien tersebut, ya udah lebih pilih yang sumatriptan atau ergotamin seperti itu untuk terapi abortif. Nah, kalau misalnya profilaksis, nah ini ada sleep hygiene, makan teratur, kemudian berolahraga teratur, minum air putih yang cukup, jangan stres, dan biasanya obat-obatannya bisa pakai amitriptilin, kemudian SSRI golongan fluoxetine, atau SNRI golongan venlafaxine ya kalau nggak salah, beta blocker atau kalsium entry blocker seperti itu untuk profilaksis dari migrain ya. Kemudian saya juga pernah baca, jadi singkatannya itu ABTA, amitriptilin, asam valproat, beta blocker, terutama propanolol ya, kemudian topiramat dan amitriptilin gitu. Itu juga bisa dipakai. Saya pernah baca di salah satu jurnal seperti itu. Kemudian tidak dibedakan. Jadi kalau misalnya terapi abortif itu kan terapi pada saat serangan. Misalnya pada saat ini, misalnya di poli, lagi jaga poli, kemudian ada pasien dengan migrain ya, dengan migrain yang dengan aura. Oh ya, jadi gini Dek. Jadi mohon maaf saya salah. Jadi dengan aura, kemudian dia severitasnya berat, sebenarnya dalam di situ dikatakan ya, saya pernah baca untuk intensitas ringan sedang. Jadi migrain itu gini, intensitas ringan sedang itu diberikan abortif yang non spesifik. Kalau intensitas berat baru diberikan abortif yang spesifik. Seperti itu. Makanya ergotamin, triptan itu tidak dijual bebas. Berbeda dengan natrium diklofenak, NSAID, seperti itu. Tapi kalau misalnya, jadi pemberiannya itu berdasarkan intensitasnya.
Jadi kalau intensitas ringan sedang, lini pertama masuk dulu NSAID. Kalau adik-adik pernah baca yang dari di situ dari up to date ya. Jadi ada bagannya tuh ringan sedang NSAID. Kalau ini yang berat langsung diberikan yang abortif seperti itu. Namun ya kalau misalnya pembedaan aura dengan tanpa aura, nah itu nggak ada bedanya. Ya lebih ke intensitasnya. Ini orang sangat terganggu nggak dengan migrainnya ini? Kalau iya, kalau memang ada sumatriptan ya berikan sumatriptan atau ergotamin. Seperti itu. Kenapa nadik? Kenapa NSAID? Kenapa paracetamol menjadi pilihan pertama? Karena itu adalah obat-obatan yang dijual bebas di apotek. Seperti itu. Apakah paham sampai sini? Oke. Oke, sekarang kita hijrah ke materi selanjutnya. Tadi untuk migrain, kemudian tadi yang tension type headache di sini lupa ya masukin ya. Kalau tension type headache itu sesuai guideline memang pilihan pertama ya adalah pemberian acetaminophen 1000 mg. Ini pernah keluar di ujian yang tryout sebelum UKM PPD itu deh apa ya namanya lupa. Nah itu ada tuh. Jadi acetaminophen 500 mg, acetaminophen 1000 mg. Jadi dia pilihan pertamanya adalah acetaminophen 1000 mg. Kalau tidak membaik baru ditambahkan NSAID. Kemudian untuk tension type headache untuk profilaksisnya bisa diberikan golongan TCA, misalnya amitriptilin. Karena asumsinya TTH yang berulang itu mungkin ada faktor stresnya seperti itu. Itu ya. Nanti kalau mau lebih lengkapnya join imun. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 3. Laki-laki berusia 20 tahun dengan keluhan sering kejang. Kejang mulai dirasakan pada pasien tidak sadar saat kejang. Menurut ibu pasien, bentuk kejang mata melirik ke kiri, kemudian kepala menoleh ke kiri, diikuti kaku pada lengan dan tungkai kiri, lalu kelonjotan seluruh tubuh. Ya udah, itu kan berarti awalnya hanya sisi kiri aja, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Seperti itu berarti kan vokal yang menjadi generalized, apa sih bahasa Inggrisnya? Yang vokal menjadi umum sekunder, seperti itu. Ini pakai bahasa Indonesia sulit ya. Nah, ya ada yang mau ngomong? Siapa? Oh, enggak ada. Oke, jadi kita akan bahas tentang epilepsi. Ya, epilepsi ini adalah kejang yang terjadi berulang tanpa provokasi dalam waktu 24 jam, lebih dari 24 jam. Dia terjadi sebanyak 1 kali dan telah ditegakkan sindrom epilepsi. Jadi gini deh, gampangannya. 1. Jadi kalau UKM PPD harus tahu prevalensi. Kapan sih kita curiga pasien ini infeksi meningitis, meningoencephalitis? Kapan sih kita curiga pasien ini kejang demam? Kapan sih kita curiga pasien ini epilepsi? Dari prevalensinya aja. Jadi gampangannya secara umum ya, ini bukan ilmu-ilmu yang khusus, jadi secara umum epilepsi itu biasanya kita curiga pasien epilepsi kalau kejangnya lebih dari usia 5 tahun. Kalau usia 6 bulan sampai 5 tahun kita masih curiga dia kejang demam. Kemudian di bawah usia 6 bulan kita curiganya dia infeksi. Misalnya meningoencephalitis, gangguan elektrolit, seperti itu. Nah, ini epilepsi. Jadi kalau ada orang kejang tanpa sebab, tanpa provokasi, nah jangan-jangan dia epilepsi, seperti itu. Nah ini ya, jadi bangkitan epilepsi ada yang parsial, ada yang bangkitan umum, ya. Kalau misalnya bangkitan yang parsial sederhana, ya.
Parsial sederhana kan berarti dia tidak ada penurunan kesadaran. Ya, tidak ada penurunan kesadaran. Pokoknya dia sadar. Jadi saya gampangannya gini. Kalau ada orang, dia lagi ngetik, kemudian misalnya kakinya menghentak-hentak sendiri, terus dia sadar, ini kaki saya kenapa hentak-hentak nih, gerak-gerak sendiri. Nah, itu berarti parsial sederhana. Jadi dia sadar gitu. Atau misalnya dia lagi main HP terus tangannya gerak-gerak sendiri. Kenapa nih tangan saya gerak-gerak? Nah, itu berarti dia parsial sederhana. Kemudian kalau parsial kompleks ya biasanya ada gangguan kesadaran, khasnya otomatisme biasanya. Jadi ada orang gerakan cuci-cuci piring. Kenapa nih orang cuci-cuci piring? Kenapa nih orang ngancing-ngancingin baju? Seperti itu. Dia bolak-balik kamar mandi, kenapa tuh? Seperti itu. Dia nggak sadar tuh kalau dipanggil, khasnya kalau dipanggil dia tidak menyaut. Kalau dipanggil dia tidak nyaut. Seperti itu. Dan kalau misalnya ditanyain, jadi khasnya di soal gini, Dek. Pasien ditanyakan dan pasien bingung. Kalau bingung adalah clue dari soal bahwa ini orang loh nggak sadar. Seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata pasien bingung saat ditanya, berarti pasiennya tidak sadar, ada gangguan kesadaran. Seperti itu. Kalau bangkitan parsial yang menjadi umum sekunder ya kayak tadi, misalnya dia awalnya kejang pada satu sisi, kemudian menjadi dua sisi, dan penurunan kesadaran. Seperti itu. Kalau bangkitan umum, bangkitan lena absans, kalau saya gini deh, absans itu dia biasanya pada anak sekolah ya, anak sekolah tiba-tiba bengong. Kenapa nih anak-anak sering bengong gitu. Nanti kalau kita lebih dalam lagi, makanya join imun. Nah, nanti kalau lebih dalam lagi, nanti absans, itu ada absans yang tipikal, ada yang atipikal. Yang tipikal tidak ada gangguan pada prestasi belajar, yang atipikal ada gangguan pada prestasi belajar. Gampangannya seperti itu kalau UKM PPD, kalau materi UKM PPD. Ya, jadi absans, satu ada orang suka bengong, anak-anak, anak sekolah dalam beberapa detik. Seperti itu. Itu aja. Bengong anak sekolah dalam beberapa detik. Itu kalau absans. Kalau miokronik itu kayak semacam kedutan ya mungkin ya. Kayak miokronik itu kayak kedutan di otot gitu. Ya. Kemudian kalau bangkitan klonik kan yang hentak-hentak gini. Kalau tonik yang kaku. Nah, kemudian kalau astatik yang tiba-tiba terjatuh. Astatik itu atonik. Atonik berarti tidak ada tonus, berarti tiba-tiba jatuh. Ada pasien lagi antri di McD tiba-tiba jatuh. Nah, jangan-jangan dia bangkitan astatik, atonik. Atau yang paling sering kita dapatkan di luar sana adalah yang tonik-klonik. Seperti itu. Untuk UKM PPD gimana Kak? Gampangan aja tadi yang UKM PPD. Lihat aja dia sadar apa enggak. Ya, anak-anak soalnya apa enggak. Seperti itu. Ya. Ini klasifikasi yang lebih dalam. Cuma saran saya ya untuk UKM PPD, memori kita itu terbatas dan harus dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bidang. Jadi saran saya ikuti bagan yang tadi aja karena prinsipnya sama. Nanti yang ditanyain itu bukan tipe keberapa bukan, tapi ini termasuk apa? Oh, ini generalize. Ini termasuk apa? Oh, ini partial simple. Ya seperti itu. Atau misalnya yang tonic-clonic seperti itu. Kemudian nah ini ya. Sekarang ada pertanyaan sebentar ya. Dok, izin bertanya, pasien epilepsi dengan riwayat bangkitan yang umum, apakah mungkin bisa terjadi epilepsi tipe lain selama masa pengobatan, seperti dari yang kronik-kronik menjadi tipe absans? Terima kasih. Oke, jadi ada pertanyaan ini, ya. Jadi kalau misalnya pasien epilepsi dengan riwayat bangkitan yang umum, apakah mungkin bisa terjadi epilepsi tipe lain selama masa pengobatan, seperti dari yang kronik-kronik tipe absans? Terima kasih. Jadi gini, saya luruskan dulu ya.
untuk seperti ini, saya belum pernah baca apakah dia bisa berubah menjadi tipe lain, ya. Cuma saya pernah baca yang seperti ini. Yang pertama, kalau misalnya dia dalam masa pengobatan, kita harus tahu bahwa epilepsi itu pengobatannya satu dimulai dari dosis terkecil dan dosis yang dipakai adalah dosis bebas kejang. Artinya apa? Kalau misalnya orangnya masih kejang, maka dosisnya harus dinaikkan. Kalau misalnya biasanya tipenya akan selalu sama, dok, stereotipik. Iya, jadi ya seperti ini. Jadi maksudnya kalau yang pertama, jadi ingat dulu prinsip pengobatannya. Jadi kalau misalnya dia masih kejang, kan harus tambahkan dosisnya. Kemudian kalau misalnya sudah dosis maksimal, baru ditambahkan dengan obat lain. Kemudian ingat bahwa kalau dari tipe absans menjadi tipe tonik klonik, dari tipe keparahannya, itu kan yang lebih tanda kutip lebih parah itu kan yang sudah tonik klonik, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa kalau misalnya orang di awal sudah terdiagnosis sebagai misalnya dia absans dari kecil, ya udah itu nanti absans terus, seperti itu. Gelombang rekaman EEG-nya seperti itu. Hanya satu kecuali tipe yang lain, ya kan epilepsi ada yang tidak terklasifikasikan, seperti itu. Apakah dapat dipahami? Ini tadi yang nanya. Ahmad Asrori, ini sudah dipahami atau ya? Saya harap sudah dipahami ya. Oke, jadi kita lanjut. Jadi itu ya, Dek ya. Jadi dia akan selalu sama. Jadi misalnya di awal, dia tonik klonik, ya udah. Nanti dia akan diterapi sesuai dengan tonik klonik. Tonik klonik kan pilihan pertama asam valproat. Kemudian kalau misalnya dia absans, pengobatannya misalnya etosuximide, seperti itu. Ya. Kemudian ini soal keempat. Jadi anak usia 7 tahun datang ke poli umum dengan keluhan sering bengong. Kemudian dia tidak bisa diajak berkomunikasi selama 10-15 detik. Ada anak usia sekolah, bengong, detik. Udah, anak usia sekolah, bengong, detik. Ini ada pertanyaan lagi, kalau misalnya kaku kuduknya positif. Sebentar, jadi kalau misalnya kaku kuduknya positif, jangan-jangan dia kejangnya bukan epilepsi, atau jangan-jangan orang yang epilepsi kemudian mengalami meningitis. Kan seperti itu, Dek. Ini kalau kita bicara tentang klinis ya, yang ada di lapangan, yang saya hadapi saat ini, kalau misalnya kaku kuduknya positif, jangan-jangan pada orang itu ada banyak assessment, ada banyak diagnosis, ada epilepsinya, kemudian dia ada meningitisnya. Tapi kalau misalnya sebelumnya dia tidak didiagnosis sebagai epilepsi, tapi sekarang dia kaku kuduk positif, kemudian dia kejang, pikirkan meningoencephalitis, pikirkan gangguan elektrolit, pikirkan gangguan metabolik. Meningitis kan kaku kuduknya positif, jangan-jangan meningoencephalitis. Seperti itu. Ini yang ITA ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, ini kalau kita bahas klinis, pasti itu diagnosisnya berbeda. Orang epilepsi yang kaku kuduknya positif berarti epilepsi orang epilepsi rutin pengobatan kemudian terkena meningitis misalnya. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau UKM PPD tidak serumit yang adik-adik bayangkan. Jadi saya dulu waktu UKM PPD itu terlalu rempong ya cara berpikirnya, sehingga pas pas cocokin jawaban, salah ya ternyata, karena terlalu berpikir secara kompleks, padahal UKM PPD itu sangat simpel. Pertanyaannya hanya apa obatnya, apa diagnosisnya, seperti itu. Kecuali nanti kalau sudah isi, udah baru sulit.
Untuk tata laksana, ya tadi saya sudah katakan dia dimulai dengan monoterapi, disesuaikan dengan jenis bangkitan, dan dimulai dengan dosis rendah. Jadi makanya karena bangkitannya itu akan selalu sama, maka itu tadi. Jadi misalnya tadi yang absans atau succinimide, ya. Kemudian kalau misalnya dia bangkitan tonik-klonik, biasanya pilihan pertamanya bisa asam valproat, kemudian bisa carbamazepin, seperti itu. Jadi intinya nanti sesuaikan dengan jenisnya, ya seperti itu. Kalau misalnya parsial kompleks, parsial simplex, itu lini pertamanya carbamazepin, seperti itu. Tapi intinya semua obat bisa dipakai. Karena nanti kalau misalnya satu jenis obat tidak mempan, maka ditambahkan dengan obat yang lainnya, seperti itu. Penghentian OAE, jadi kapan dihentikan? Yaitu ketika minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG-nya normal. Kemudian harus dilakukan bertahap, jadi pelan-pelan. Dan ini dilakukan bukan oleh dokter umum, ya seperti itu. Jadi ketika lebih dari satu OAE, ya, maka harus dihentikan dari OAE yang bukan yang utama, seperti itu. Nanti dilihat, oh ada kejang, berarti dikembalikan lagi obat yang dihentikan itu, seperti itu. Sampai 3 tahun bebas kejang. Oke, selanjutnya ini kita udah paham ya semua epilepsi. Pada intinya epilepsi itu pahamin aja kata kuncinya deh. Tadi absans, vokal, parsial kompleks, parsial simplex, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan apa? EEG. EEG ya. EEG deh. Standar pemeriksaannya. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Jadi dia Tuan S, 57 tahun, datang dengan riwayat kelemahan tubuh sisi kanan, ada pelo, kemudian 6 jam ya. Kemudian pada saat pemeriksaan fisik ternyata tidak ada kelainan. Tapi awalnya dia pelo gitu loh. Berarti kan gampangannya dalam kurang dari 24 jam dia membaik. Nah, kalau kayak gitu kan berarti TIA. Oke, sama-sama Nur. Ya, TIA. Kalau RIND kan dia dalam 72 jam. Seperti itu, ya. Ini lebih ke waktu aja. Ya. Nah, kita bahas bahasan selanjutnya yaitu stroke ya, vascular, cerebrovascular disease. Jadi stroke itu adalah defisit neurologis yang akut, ya harus akut, dan penyebabnya adalah vaskular. Seperti itu. Nah, stroke itu ada banyak ya, ada yang hemoragik. Kalau hemoragik gampangannya, jadi gini deh, kita bahas dulu secara umum ya, yang untuk UKM PPD ya. Ada hemoragik, ada yang iskemik ya. Hemoragik kan berarti perdarahan. Kalau iskemik kan berarti sumbatan ya. Yang pertama, untuk hemoragik dulu, kata kuncinya, orang yang mengalami stroke hemoragik sebagian besar mengalami penurunan kesadaran. Satu, dia datang dengan penurunan kesadaran. Yang kedua, nyeri kepala hebat. Dan yang ketiga, dia pasti tensinya tinggi. Biasanya tensinya lebih dari 200. Kemudian, karena tensinya tinggi, tanda-tanda peningkatan TIK, maka dia akan muntah. Seperti itu. Itu hemoragik. Jadi gampangannya kalau saya misalnya jaga IGD, ada pasien datang dengan keluhan penurunan kesadaran, kemudian riwayat muntah, udah curiga tuh hemoragik, ICH nih jangan-jangan. Seperti itu. Kalau iskemik itu kan karena sumbatan, berarti kurang lebih karena kolesterol ya, seperti itu ya. Jadi karena sumbatan, maka dia biasanya perlahan. Biasanya orangnya datang dalam keadaan sadar, matanya terbuka, tapi kalau ditanyain orangnya lidahnya bisa bicara seperti itu, atau tangannya lemah separuh badan seperti itu, tangan kanannya lemah, kaki kanannya lemah, tapi orangnya sadar.
gitu loh, terbuka matanya, datang gitu, seperti itu kalau iskemik ya. Biasanya terjadi ketika pasien sedang istirahat. Biasanya kalau iskemik itu biasanya pada pasien bangun tidur ya. Pada saat bangun tidur, orang kalau pada posisi tidur ini kan dalam keadaan rileks ya, kemudian tiba-tiba terbangun, otomatis ketika dia terbangun kan pasti akan vasokonstriksi ya, pembuluh darah. Tapi kalau misalnya dia ada plak di situ ya udah makin sempit, akhirnya terjadi sumbatan. Seperti itu kalau iskemik biasanya sedang istirahat atau bangun tidur. Kalau hemoragik itu biasanya apalagi intrakranial ya, itu biasanya karena orang habis marah misalnya, gitu terus tiba-tiba pecah dar gitu. Kalau SAH biasanya pasti ada kaku kuduknya positif dan dia sakit kepala sakit hebat seperti itu. Kalau TIA dalam 24 jam, RIAD dalam 72 jam. Ya. Kemudian, ini terlalu kompleks ya untuk UKAM PPD, progressing stroke atau infarksi cerebri. Ya. Intinya itu tadi, hemoragik, iskemik, TIA, RIAD. Sebenarnya SAH itu bagian dari hemoragik. Bedanya sama ICH ya itu aja, SAH ada kaku kuduk positif, gampangannya seperti itu. Ini ya, jadi kalau PS intracerebral hemorrhage biasanya tensinya tinggi, ada riwayat tekanan darah tinggi. Kalau subarachnoid pasti kaku kuduknya positif. Kalau non hemoragik ya udah biasanya datang dengan keluhan defisit neurologis yang ringan seperti itu. Dan biasanya prognosisnya dubiat bonum seperti itu. Jadi lebih bisa di lebih gampang lah, bukan gampang juga sih, lebih mudah di terapinya seperti itu. Kalau ICH kan biasanya prognosisnya lumayan buruk ya, apalagi kalau telat seperti itu. Nah ini jadi kalau SAH saya kira adik-adik sekalian sudah paham ya, SAH adalah gambaran. Jadi kalau misalnya ada pasien stroke ya, kita lakukan gold standar diagnosisnya adalah CT scan tanpa kontras. CT scan tanpa kontras. Jadi apa gunanya CT scan tanpa kontras? Adalah untuk memastikan bahwa tidak ada perdarahan. Jadi gunanya CT scan itu adalah untuk memastikan tidak ada perdarahan. Karena jangan sampai kita memberikan trombolitik ternyata ada perdarahan, ya udah makin berdarah tuh orangnya. Seperti itu. Jadi ada SAH. Kalau SAH dia menekan sulcus dan mengisi ya, mengisi sulcus dan gyrus. Kalau misalnya dia iskemia kan ada yang trombosis, ada yang emboli. Nah, kalau trombosis dan emboli, Dek, gampangannya seperti ini lagi. Kalau misalnya dia emboli, biasanya ada kaitannya. Biasanya ya, kalau kita bicara UKAM PPD. Kalau kita bicara UKAM PPD, biasanya ada kaitannya dengan atrial fibrilasi. Dan kalau kita gali lagi, atrial fibrilasi ini biasanya ada kaitannya dengan tiroid. Jadi hati-hati kalau ngerjain soal, perhatikan. Kalau misalnya di EKG-nya atrial fibrilasi atau pasien dapatkan nadi pasien 110 kali irregular ya, seperti itu, berarti jangan-jangan dia emboli seperti itu. Dan biasanya kalau emboli D itu dia area iskemiknya lebih luas. Kalau trombosis dia biasanya lebih kecil seperti itu. Karena kalau trombosis kan biasanya di ujung pembuluh darah tersumbatnya. Kalau emboli biasanya di awalnya pangkal ya, di awalnya, jadi yang paling besar, cabang terbesarnya nyumbat di situ ya. Kalau dia perdarahan ya udah perdarahan seperti ini ya, ada gambaran hiperdens di parenki. Nah ini diagnosis topis ya. Jadi kalau misalnya gampangannya sih seperti ini Dek, gampangannya seperti ini ya. Kalau misalnya yang anterior, jadi gini, untuk lobus otak kita gampangannya ya, anterior itu kan yang frontalis, lobus frontalis itu kan punyanya motorik, dan kemudian dia juga punyanya ini ya, pusat
kendali, misalnya orang yang kalau misalnya ada stroke pada frontalisnya, lobus frontalisnya biasanya dia jadi suka marah-marah, seperti itu, suka berbicara kotor, berbicara yang kasar, seperti itu. Itu kalau yang lobus frontalis, berarti lebih ke motorik. Jadi lobus frontalis kan lebih di motorik ya, gyrus presentralis, seperti itu. Kemudian kalau di temporal, kalau di parietal itu punyanya sensoris. Ya. Punyanya sensoris. Sensoris berarti yang diraba, tekan, seperti itu. Kemudian kalau di temporal biasanya memori, lebih ke memori. Dan kalau di occipital lebih ke penglihatan. Seperti itu. Atau bahkan kalau lebih ke bawah sedikit di basilar itu lebih ke nanti ada gejalanya vertigo. Gampangannya seperti itu. Kemudian nah, ini ya. Jadi kita ke soal. Jadi gini contoh soalnya, misalnya yang pada pasien ini dia nyari kepala sangat hebat, kemudian riwayat benturan pada kepala dan riwayat hipertensi sebelumnya, ada muntah. Ya, nyari kepala yang sangat hebat, ada muntah. Ya udah. Kemudian riwayat hipertensi. Nah, ini tekanan darahnya salah ketik ya. Ini tekanan darahnya anggaplah 210 per 130. Ya, seperti itu. Misalnya nadinya 110 kali. Ya, nafasnya cepat. Ya udah kuduk positif. Ya udah cari yang SAH. Seperti itu, subarachnoid hemorrhage. Seperti itu. Nah, ini tadi udah ya. Nah, ini misalnya dia datang ada malam dokter, izin bertanya, pasien kejang penurunan kesadaran, CT scan hanya disebutkan kepala hiperdens hemisfer kiri. Diagnosisnya ICHD. Kalau hemisfer kiri itu berarti anggapannya itu parenkimnya. Kalau parenkimnya itu berarti ICH. Apalagi dia ada kejang. Kalau kejang itu berarti sudah mengenai parenkim otak. Sama konsepnya kayak meningoencephalitis. Meningitis kaku kuduknya, encephalitis kejangnya. Kalau ada kejang dan kaku kuduk maka meningoencephalitis. Itu secara umum seperti itu. Adapun kalau misalnya ada konsep-konsep lain yang lebih detail, yaitu di luar ini ya, di luar yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi kalau misalnya dikatakan hyperdance di hemisfer kiri, berarti dia lebih ke ICH. Seperti itu. Oke, sama. Oke, lanjut ini ya. Jadi dia keluhan tidak sadar setelah mengalami kecelakaan saat sedang mengendarai motor. Kemudian saat pasien tiba di IGD, pasien sadar. Kemudian dari CT scan ditemukan gambaran seperti ini. Ya, ini kan gambaran biconvex. Ya, gampangannya aja seperti ini loh. Dia tidak sadar. Kemudian setelah di IGD dia sadar. Berarti, nah harusnya nih ada sambungannya nih Dek. Harusnya setelah ini dia nggak sadar lagi. Namanya lucid interval. Seperti itu, ya. Tapi biasanya di soal simpelnya seperti ini sih. Dia nggak sadar, lalu sadar. Lucid interval. Sebenarnya harus tidak sadar lagi setelah itu. Kemudian gambarannya khas ya. Biconvex seperti ini dan dia terbatas pada sutura seperti itu. Maka ini jawabannya adalah epidural hemorrhage. Karena kalau dia subdural hemorrhage, kalau ada masih ingat dia itu kan di subdura, berarti dia melewati sutura. Dia melewati sutura. Seperti itu. Biasanya dia crescent sign. Seperti itu. Mungkin ini ya, EDH, dia khasnya adalah lucid interval. Dan biasanya mengenai arteri meningia media. Seperti itu. Ini ya, bentuknya biconvex seperti ini.
Kalau SDH, kalau SDH dia biasanya, jadi gini Dek, perlu adik-adik sekalian tahu juga bahwa kalau dia ICH, kalau ICH itu kan dia karena arteri, jadi biasanya dia cepat Dek, cepat. Jadi dia bisa cepat mengakibatkan herniasi. Jadi dia mendorong mendorong parenkim otak, kemudian akhirnya bagian bagian yang otak yang kecil itu si unkal itu kemudian turun ke bawah karena herniasi. Seperti makanya biasanya kalau dia EDH khasnya ada pupilnya anisokor seperti itu. Nah, kalau misalnya dia SDH, biasanya kan dia kan karena vena. Karena vena berarti kan tekanannya lebih di bawah dari arteri. Makanya dia bisa kronik deh, bisa kronik. Jadi saya pernah dapat pasien waktu jaga IGD itu dia keluhannya 1 bulan yang lalu pernah terbentur sakit kecelakaan. Datang sekarang ternyata orangnya ada kronis ya, jadi gambarannya sudah hipodens ya, udah hitam semua, ada sih gambaran hipodensnya dikit gitu ya, ternyata orangnya SDH. Dia mengeluh sakit kepala yang progresif selama 1 bulan terakhir pasca KLL. Seperti itu. Ini ya bedanya epidural sama subdural. Kalau di epidural karena arteri meninga media, kalau subdural karena bridging vein. Ini kalau subarachnoid itu dia mengisi sulcus dan gyrus. Seperti itu. Dia akan ada putih-putihnya seperti ini. Dan putih-putihnya ini tanda kutip dia nggak akan sebesar ini, pasti dia akan kecil-kecil aja gitu, kayak kayak tali gitu. Kalau ICH kan dia bentuknya seperti ini Dek, nih ya. Kalau misalnya dia fraktur basis krani ini, itu kan ada 3, jadi ada anterior, media, dan posterior ya. Kalau misalnya dia yang anterior biasanya terkena mata ya, makanya biasanya ada raccoon eye ya, raccoon eye. Kemudian kalau misalnya dia media biasanya ada otore. Kemudian posterior ada vital sign. Bahkan posterior dia biasa ada gangguan dari tanda-tanda vital, hipotensi, seperti itu. Itu kalau gejala klinisnya menyesuaikan daerah yang terkena. Seperti itu. Indikasi CT scan. Kapan sih kapan sih pasien datang kita CT scan? Yaitu pada saat, jadi ini gampangannya. Semua trauma kalau GCS-nya kurang dari sebenarnya kurang dari 14 ya, kurang dari 13 lah. Pokoknya dia GCS-nya menurun, maka indikasi CT scan. Tapi kalau GCS-nya 15, biasanya foto, kalau misalnya dia ada trauma kepala ya, biasanya foto Waters aja atau foto AP seperti itu. Tapi kalau dia penurunan kesadaran, maka dia indikasi untuk CT scan. Atau misalnya ada defisit neurologis vokal, atau ada muntah, atau nyeri kepala, atau ada nyeri kepala yang berat pada usia tua, atau misalnya itu tadi ya, nyeri kepala yang sangat hebat, thunderclap headache, biasanya pada SAH seperti itu. Nah ini karena baal pada lemah pada tangan kiri dan kedua kakinya selama 2 jam. Riwayat tekanan darah tinggi, merokok. Rasa pada tangan kiri dan kedua kaki begitu menurun, begitu pula dan kekuatan otot. Ada bruih. Manakah pemeriksaan yang ini paling tepat? Ya, untuk diagnosis dari stroke, kalau kita curiga stroke, ada hemiparese, maka pilihannya adalah CT scan tanpa kontras. Seperti itu. Ya. Oke, ini masih semangat kan ya semuanya? Masih, kalau di Jawa ini masih jam 7:30 ya. Kalau di Sulawesi udah jam 8:30. Yang mana? Yang ini ya.
riwayat tekanan darah tinggi, beri pada arteri karotid kanan. Dia harusnya kalau misalnya dia tekanan darah tingginya, riwayat tekanan darah tinggi, maka pilihannya adalah ICH seperti itu. Tapi kalau misalnya BRI, arteri karotid kanan, dia bisa jadi ya ini jawabannya Asia, benar, CT scan tanpa kontras. Tapi kalau misalnya dia ada BRI, pikirkan juga adanya aneurisma, berarti SAH. Tapi di sini kan kurangnya dari soal ini adalah tidak disebutkan apakah kaku kuduknya positif apa tidak. Dia hanya mengatakan ada hemiparese. Kalau seperti ini, adik-adik sekalian, adik-adik menemukan soal UKM PPD seperti ini tidak menyebutkan adanya kaku kuduk positif, maka pilihlah ICH. Ya, kita punya alasan kenapa kita nggak milih SAH, yaitu karena nggak ada kata-kata kaku kuduk. Seperti itu. Ya. Dia ada pasien 24 tahun, mengeluh nyeri kepala berputar, hebat, ada mual muntah. Kemudian dia nyeri bertambah dengan perubahan posisi. Ternyata dari refleksnya semuanya normal, Dix-Hallpike-nya positif. Apa diagnosisnya? Jadi gini Dek, sebenarnya gini, saya mau meluruskan sedikit. Untuk BPPV itu sebenarnya ya kata kuncinya di sini bukan nyeri bertambah, tapi nyeri dicetuskan. Ya, ingat, kalau BPPV, adik-adik sekalian, itu nyerinya dicetuskan oleh perubahan posisi kepala. Karena kenapa? Nanti kalau kali adik-adik sekalian mengerjakan soal UKM PPD, nanti suatu saat akan menemukan nyeri bertambah dengan perubahan posisi kepala, tapi jawabannya Meniere disease. Karena di situ memang letak perbedaannya. Kalau misalnya dia Meniere disease, nyeri bertambah dengan perubahan posisi kepala. Ya logikanya orang pusing, kalau kepalanya digoyang-goyang pasti tambah pusing. Nah itu Meniere. Tapi kalau BPPV itu nyeri dicetuskan oleh perubahan posisi kepala, oleh posisi kepala tertentu. Jadi ada posisi kepala tertentu, seperti itu. Tapi ini kenapa BPPV ya karena didukung dengan Dix-Hallpike-nya. Nah, berarti tes provokasinya positif. Seperti itu. Ini soalnya seperti bagaimana, Dek? Jadi saya pernah dapat. Jadi kan Bandarov itu sama dengan latihan habituasi. Nah, itu bisa dilakukan oleh pasien kapanpun misalnya pasien itu mau melakukan itu seperti itu. Maksudnya jadwal latihannya bagaimana ya? Soalnya seperti apa? Mungkin bisa di-share. Karena itu tergantung si pasiennya, Dek. Karena kan latihan Bandarov itu bahkan kita pun bisa melakukan sendiri. Tapi ingat, Bandarov itu bisa bikin pusing juga. Makanya harus hati-hati. Ya, Rina, mungkin nanti bisa di-share soalnya setelah ini. Mungkin kalau misalnya join imun, ya. Oke, jadi vertigo perifer ya, jadi vertigo perifer itu yang pertama ada BPPV. BPPV itu tadi yang dia ada pusing dicetuskan oleh posisi tertentu, ya. Kemudian kalau Meniere disease, ya, kalau Meniere itu dia ada 1. Penurunan pendengaran, 2. Ada rasa penuh pada telinga, 3. Ada tinnitus, 4. Ada vertigo, ya, ada pusing berputarnya. Kemudian biasanya prevalensinya pada wanita usia produktif.
1. Penurunan pendengaran, 2. Telinga terasa penuh, 3. Pusing berputar, dan ada tinnitus, dan prevalensinya biasanya pada wanita usia produktif. Kalau labirinitis biasanya dia ada vertigo, ya, ada vertigo, kemudian ada demam, kemudian ada tinnitus, seperti itu. Penurunan pendengaran, seperti itu. Kemudian kalau akustik neuroma, dia terjadinya bilateral, ini lebih advance lagi ya pembahasannya. Kalau stroke pasti ada defisit neurologis. Kita biasanya fokusnya ke BPPV dan Meniere disease. Kalau BPPV biasanya dalam hitungan detik dicetuskan oleh perubahan posisi tertentu, ya. Kemudian ini ya, pembahasan fisik khusus, ada nystagmus, Romberg, ya, tandem gait, semuanya adalah tes-tes untuk memastikan apakah ada gangguan dari fungsi sistem saraf pusatnya, nervus cranialisnya, atau murni dari sistem perifer, seperti itu. Kan nanti ada beberapa tes. Kalau yang terbaru kan ada HINS ya, nanti diperiksa nystagmusnya, test of skew. Oke, ini nanti Sirina sebentar ya. Kemudian tata laksana. Jadi kalau misalnya ada vertigo, tadi kan gampangan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ada BPPV, kemudian BPPV kan jangan lupa didiagnosis dengan Dix-Hallpike. Kemudian terapinya dengan Apley manuver. Kan diagnosis DX, Dix, kan gampang kan seperti itu. Kalau Meniere tadi ada 4 itu. Ada penurunan pendengaran, ada tinnitus, ada rasa penuh pada telinga, ada vertigo, dan biasanya prevalensinya pada wanita usia produktif. Laksananya kalsium channel blocker, kalsium entry blocker, ya bisa pakai flunarizin, tapi ini jarang ya. Biasanya justru kalau misalnya adik-adik sekalian sudah kerja di puskesmas atau IGD, biasanya diberikan hanya betahistin atau dimethidrinat. Kalau misalnya di BPPV, kalau kita dokter kan bisa langsung apply ya. Tapi kalau pasien cukup melakukan rehabilitasi dengan manuver Brand-Daron. Seperti itu. Nah, ini soal ke-10. Wanita 36 tahun datang dengan keluhan nyeri kepala hebat sejak 1 hari yang lalu. Tadi udah ya, untuk vertigo perifer sudah, sepertinya yang adik-adik perlu hafalin itu hanya yang 2 itu yang terutama, BPPV dan Meniere, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke infeksi, ya. Infeksi. Jadi dia ada nyeri kepala hebat 1 hari yang lalu, demam, penglihatan ganda, riwayat telinga kanan sering keluar cairan. Ya, kemudian ternyata ada parese nervus nervus abdusen. Ya, kemudian ada perforasi. Kemudian klinisnya ada ring enhancement. Tata laksananya apa? Berarti kan sebelum mengetahui tata laksana, nah betul ini Sirina, benar, abses cerebri ya. Abses cerebri. Kenapa abses cerebri? Berarti kan kita harus tahu bahwa abses cerebri itu pasti ada riwayat infeksi sebelumnya. Dan biasanya infeksinya itu terkait misalnya otitis media atau rinitis, rhinosinusitis, atau osteomielitis. Intinya itis-itis yang ada di tubuh, kemudian kumannya bakterinya ke parenkim otak, menembus blood-brain barrier. Seperti itu. Ini benar abses cerebri. Apalagi ada ring enhancement ya. CT scan dengan kontras. Seperti itu. Ini abses otak. Jadi dia biasanya ada demam, kemudian ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, dan ada defisit neurologis vokal. Biasanya orangnya kejang, kan parenkimnya sudah terganggu, biasanya kejang. Ya. Abses otak, nanti abses otak itu kalau misalnya biasanya leukositosis ya, karena pasti ada infeksi deh, LED-nya meningkat. Nah nanti dan pasti ingat ya Dek, kalau misalnya kita menjawab abses otak, pastikan di soal itu ada riwayat infeksi sebelumnya.
otitis lah, sinusitis lah, endokarditis lah, osteomyelitis lah, itis-itis. Karena dari mana asal kumannya kalau bukan dari situ? Paham? Gampangannya seperti itu. Dan dia diagnosisnya dengan CT scan dengan kontras, ya, massa hipodens, kemudian ada penyengatan ring enhancement pada tepinya. Untuk stadium, sebenarnya untuk stadium D, jujur aja, stadium itu nggak pernah ditanyain di UKM PPD, nggak pernah ditanyain. Kalau saya pribadi ya, paling biasanya biasanya yang soal-soal tryout yang menanyakan, tapi aslinya nggak pernah. Tapi ini nice to know, stadium 1 cerebritis hanya edema dulu, stadium 2 udah terbentuk sedikit kapsul, tapi kapsulnya belum terlihat dengan jelas. Kalau stadium 3 itu sudah ada kapsulnya sudah jelas, stadium 4 itu ya sudah kapsulnya semakin tebal dan edema jaringan otak di sekitarnya. Seperti itu. Tata laksana, saya tuh gampangan gini deh. Dia tuh pasti diberikan antibiotik yang dapat menembus blood-brain barrier. Nah, gampangannya sih ini nih, ceftriaxone, cefotaxime. Cefosafe ini dia adalah cephalosporin golongan ketiga, ceftriaxone ya. Dia generasi ketiga, dia bisa menembus blood-brain barrier. Kalau misalnya dia absesnya besar, maka boleh dioperasi. Seperti itu. Diagnosis bandingnya bisa tumor intrakranial, meningitis, ya. Kemudian empiema, nggak macam-macam, ya. Toksoplasmosis, biasa ada riwayat HIV-nya dia ya. Jadi biasanya gini di UKM PPD itu pasti menyebutkan clue-clue yang mengarah ke jawabannya. Jadi misalnya toksoplasmosis, nggak mungkin hanya sekedar ini jawabannya toksoplasmosis tapi nggak ada clue bahwa orangnya itu HIV. Seperti itu pasti ada diberikan clue deh. Seperti itu. Ya. Ya, mungkin tadi ada pertanyaannya si siapa tadi? Ini moderator mungkin dokter, jika ingin menjawab pertanyaan dari Kak Rina dulu, dipersilakan dok yang untuk mengenai terapi rehabilitatif pada BPPV dok. Mengenai jadwalnya, di sini Kak Rina menuliskan option-optionnya dok. Mungkin boleh dibantu menjawab dulu dokter. Maaf dokter, masih di mute dokter suaranya. saya lagi di kafe makanya bentar ya. Jadi takut berisik.
Eversi jempol kaki kanan plus 4, dorsofleksi. Ini dorsofleksi nggak bisa. Oh, dorsofleksi masih bisa. Inversi masih normal. Radix anterior. Tapi kalau misalnya dia peroneus. Kalau peroneus itu kan dia harusnya nggak bisa dorsofleksi deh. Tapi dia di sini dorsofleksi masih bisa ya. Versi masih normal. Pasien ini mengalami gangguan pada dorsofleksi normal. Radix anterior, medula spinalis, preganglion L5S1. Nggak mungkin S1, S2. Kalau misalnya S1, S2 itu kan udah di belakang. Maksudnya di bagian belakang deh. Jadi berjalan agak menyeret. Kalau menyeret itu punyanya peroneus sebenarnya. Kalau menyeret ya, dia nggak bisa angkat kakinya ya dia. Jadi gampangannya gini, kalau misalnya dia nggak bisa angkat kakinya, berarti itu punyanya si peroneus. Radix anterior, medula spinalis L3 L4 bukan. Kalau L3 L4 kan punyanya depan anterior dari lutut sampai medial ini ya, medial lutut sampai medial betis. Peroneus. Tapi dorsofleksinya normal. Iya ya, cukup membingungkan. Radix anterior L1. Eversi, dia eversi masih plus 4. Nyeri punggung kanan, nyeri punggung kaki sebelah kanan, nyeri pinggang dasar sampai ke punggung. Jadi gini, kalau saya lebih ke L5S1. Alasannya adalah kalau misalnya dia nyeri menjalar, berarti kan khasnya nyeri dari radix ya. Kemudian dia L5S1, L5 itu masih punyanya si punggung punggung kaki. Dia kan mengeluh dari punggung pinggang sampai punggung. Berarti ada nyeri yang menjalar seperti itu. Karena dan dia dorsofleksinya masih normal. Jadi kemungkinan meskipun ini DDX-nya adalah parese dari nervus peroneus ya. Seperti itu. Jadi jawabannya apa, Dek, dari itunya soalnya? Adek bingungnya di mananya? Kalau Rina jawabannya apa? Kalau Rina ada teman-teman di sini ada yang punya pendapat lain, ya monggo dipersilahkan. Jawabannya apa kalau misalnya ada pendapat lain dari teman-teman di sini yang ini?